yang harusnya awan itu berkumpul di Manokwari, karena angin itu berbalik, jadinya angin itu meniup lagi uap air itu menjauh dari Manokwari, makanya Manokwari itu panas. Harus sering memperhatikan informasi-informasi cuaca dan iklim, tentu dari sumber yang terpercaya gitu. Jangan dari yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Halo, salam jumpa pendengar maupun pemirsa RRI Net dalam podcast bersama saya Putra Haryanto. Dan topik kali ini dalam podcast kita akan berbicara tentang cuaca dan iklim, ya. Seperti apa yang akan kita bahas atau kita bincang-bincang ringan terkait dengan edukasi mitigasi bencana bagi warga Papua Barat. Nah, sebenarnya pendengar maupun pemirsa RRI Net Manokwari, Indonesia atau khususnya Papua Barat ini merupakan wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan juga banjir ataupun tanah longsor. Oleh karena itu, perlunya edukasi dan mitigasi bencana ini sangat penting untuk mengurangi resiko dan dampak daripada bencana tersebut. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bencana di wilayahnya dan juga memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara menghadapi bencana serta membangun budaya sadar bencana kepada masyarakat dan warga sekitarnya. Seperti apa yang akan kita bahas atau kita ngobrolin dalam podcast kali ini? Sudah hadir bersama saya yang paling ujung sana adalah Bang Fadri Prasetyo selaku forecaster BMKG ini yang dicari-cari masyarakat. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Pak. Dan yang di tengah ini adalah Bang Wendel J. Patipeloi ya, selaku analisis iklim muda pada Stasiun Klimatologi Papua Barat. Saya sapa, selamat pagi Bang Wendel. Selamat pagi. Oke. Kita ketemu lagi ya Bang ya. Dan terkait dengan topik kita yaitu edukasi mitigasi bencana bagi warga Papua Barat. Mungkin kita ke bidang klimatologi dulu nih. Seperti apa edukasi dan mitigasi bencana yang akan dihadapi oleh warga Papua Barat? Ya baik, terima kasih. Yang pertama, ini topik yang cukup menarik ya. Karena kalau boleh dibilang secara umum kita di Indonesia ini masuk dalam kategori supermarket bencana. Supermarket. Gitu. Ya, secara letak geografis kita diapit dua samudra dan dua benua. Dua samudra dan dua benua ya. Samudra Pasifik di timur, kemudian samudra India di barat. Terus benua Australia di selatan, di utara ada benua Asia. Nah, kita ada di tengah-tengahnya, sehingga itu disebut sebagai supermarket bencana. Dan juga kita masuk ke dalam salah satu istilahnya kalau orang bilang ring of fire, gitu ya. Sehingga pasti aktivitas kegempaan cukup tinggi di wilayah kita, gitu. Nah, kalau secara geografis tadi itu berarti sangat mempengaruhi kita punya kondisi iklim, sehingga secara geografis itu cukup kompleks kalau kita secara khusus di BMKG yang melakukan prediksi maupun analisis cuaca dan iklim gitu. Itu pertama. Berangkat dari situ dulu ya, kita perlu tahu bahwa Indonesia ini disebut sebagai supermarket bencana. Gitu. Nah, hal-hal berkaitan dengan upaya adaptasi dan mitigasi ya tadi ya. Nah, gitu. Jadi upaya adaptasi dan mitigasi sebenarnya kalau secara khusus di BMKG dari sisi iklimnya secara rutin memang kita mengeluarkan informasi-informasi dalam skala iklim, yaitu skala musiman, bulanan maupun ada namanya proyeksi iklim juga yang lebih jauh gitu. Jadi upaya-upaya kita dalam memberikan informasi diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk agar masyarakat secara keseluruhan bisa lebih cepat tanggap terhadap wilayah-wilayah mana yang akan terjadi bencana. Maksudnya wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana, ketika ada informasi peringatan dini yang berkaitan dengan cuaca dan iklim bisa lebih direspon gitu. Oke. Lebih respon ya. Nah, mungkin dari pihak forecaster sendiri dalam menginformasikan bahwa dan mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan bencana ini
seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Kalau untuk dari Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari, kami kan rutin untuk melakukan analisis cuaca, prediksi dan salah satunya itu peringatan dini cuaca ekstrim dan peringatan itu untuk di kabupaten dan kota di Papua Barat. Habis itu ada salah satu produk kami juga produk maritim. Di situ berupa prediksi ketinggian gelombang, terus prediksi terkait peringatan dini di maritim di wilayah perairan Papua Barat. Paling seperti itu. Jadi itu kami diseminasikan setiap hari dan untuk diseminasi itu seluruh warga bisa mengaksesnya lewat kami punya sosial media, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, gitu. Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun bisa mengakses itu. Gitu. Paling seperti itu, Pak. Oke. Dan ini pertanyaan penting ya buat Abang. Ini terkait dengan kondisi cuaca dan iklim yang berada di. Ini kita bicara wilayah Manokwari dulu ya. Siap. Wilayah Manokwari. Beberapa hari belakangan ini kan ada hujan panas, terus kemudian cuacanya mungkin bisa dikatakan fluktuatif ya, dan ini bisa membuat sebagian warga termasuk resah juga ya, bikin sakit kepala biasanya kalau hujan panas. Nah, ada apa dengan musim Manokwari ini? Apakah kita masuk musim penghujan kah, musim panas kah, atau bagaimana? Baik. Silakan. Terima kasih. Ini merupakan pertanyaan sangat baik. Jadi kalau bicara tentang iklim, kalau yang di kami di kantor di BMKG Manokwari itu mencatat bahwa puncak dari musim hujan tahunan gitu ya, itu berada di bulan Maret dan April gitu. Maret dan April. Iya. Dengan jumlah curah hujan itu lebih dari 300 mm. Nah, terkait panas yang kemarin itu sempat terjadi, terus tiba-tiba hujan dengan intensitas yang paling mungkin ringan sampai sedang atau sedang hingga lebat gitu ya. Kalau panas itu biasanya tergantung dengan faktor lokal. Jadi Manokwari ini karena dekat sama pegunungan dan dekat sama laut, jadi faktor lokalnya itu kuat. Ibarat kata ini Pak, seharusnya kita hujan, tapi karena ada faktor lokal yang sangat kuat itu, akhirnya misalnya angin dia itu bisa berbalik 180 derajat, yang harusnya awan itu berkumpul di Manokwari, karena angin itu berbalik, jadinya angin itu meniup lagi uap air itu menjauh dari Manokwari, makanya Manokwari itu panas. Terus dari segi ini pengamatan saya dari zaman saya berdinas di BMKG Manokwari itu sejak 2012. Sejak 2012 sampai sekarang 2025 itu saya menarik kesimpulan pribadi itu yang di zaman dulu suhu itu 33 derajat itu jarang gitu ya. 33 derajat Celcius itu jarang. Paling 31, 32. Namun 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang lah, itu suhu itu sudah tidak malu-malu lagi untuk menampilkan bahwa dia sekarang itu udah 35 derajat. 35. Berarti di atas rata-rata ini ya? Ya. Makanya tadi terkait dengan perubahan iklim itu ya saya juga mengamati itu sudah kurang lebih hampir 13 tahun. Dan dari suhu maksimum itu 33 derajat, sekarang udah 35 gitu. Jadi hal yang sebenarnya patut untuk kita sadari bahwa banyak ekosistem di alam yang dikurangi. Dalam artian itu hutan gitu ya, hutan, pohon dan lain-lain. Itu salah satu sebab muasal mungkin suhu itu jadinya naik. Jadi kan sinar matahari itu tuh bisa diolah oleh pohon gitu-gitu ya, untuk menjadikan itu sebagai
tameng pertama gitu ya dari suhu itu. Jadi kan mungkin kalau mungkin zaman dulu kita kalau kepanasan kita duduk di bawah pohon, mungkin kita masih bisa rasa sejuk gitu lah Pak. Ya gitu Pak. Tapi kalau pohonnya sudah nggak ada, langsung itu masuk ke tanah dan langsung kembali lagi gitu. Jadi udah nggak ada lagi tamengnya gitu. Jadi mungkin hal yang perlu kita sadari bagi warga masyarakat di Manokwari, pertama yaitu tadi perubahan iklim itu ada dan terasa dan datanya ada gitu ya. Bagaimana caranya kita untuk memanage itu, kita mitigasi itu, ya kita mulai dari kita aja dulu. Kita stop dulu dengan hal-hal yang sebenarnya kurang baik untuk dilakukan. Yang paling kecil adalah bakar sampah, Pak. Bakar sampah. Betul. Itu kurang baik sebenarnya gitu ya. Dalam konteks mungkin itu yang paling ringan, tapi sebenarnya efek dari bakar sampah itu sangat kurang baik gitu. Paling seperti itu, Pak. Oke. Kita kembali ke Bang Wendel ya. Sebenarnya apa saja sih jenis-jenis mitigasi bencana yang dilakukan? Kalau secara umum sebenarnya jenis-jenis mitigasi itu banyak ya. Kalau kita bicara mitigasi berarti kan bicara tentang upaya-upaya kita untuk mengurangi dampak gitu. Mengurangi dampak, sehingga kalau mengurangi dampak tadi kalau saya jelaskan bahwa kita ini kan supermarket bencana, sehingga banyak sekali banjir misalnya, longsor itu kan langganan sekali di kita toh. Salah satunya gempa bumi juga. Jadi mau tidak mau untuk upaya-upaya mitigasinya salah satunya contoh real saja berarti kan kalau kita tahu kita ada di wilayah yang rentan terhadap gempa bumi, kita punya struktur bangunan harus diperhatikan gitu toh. Kemudian kita punya sistem peringatan dini, baik untuk peringatan dini bencana alam misalnya toh, itu kan itu harus terstruktur dengan baik sehingga ketika terjadi bencana semua elemen bisa bekerja sama dengan baik gitu. Itu beberapa contoh untuk upaya-upaya mitigasi terhadap bencana. Terus kenali kita punya lingkungan juga. Apakah lingkungan kita itu rentan atau tidak? Misalnya kita yang tinggal di bawah kaki gunung misalnya, gitu. Apakah itu wilayah kita rentan terhadap longsor kan? Gitu. Apalagi yang sering mungkin masyarakat ada yang bangun rumah di daerah aliran sungai mungkin, itu kan perlu mendapat perhatian. Apalagi yang di bantaran kali itu ya. Mungkin ada yang tambahkan Bang Fadri? Oke, siap. Ini terkait yang apa tadi bantaran kali gitu ya Pak ya. Ini kalau dari curah hujan, ini sekali lagi ini pengamatan saya pribadi. Curah hujan itu mungkin sedari dulu segitu-gitu aja gitu Pak. Jadi cuman yang membedakan kenapa sekarang jadi tiba-tiba banjir gitu-gitu. Itu mungkin karena tadi banyak pohon-pohon atau hutan-hutan yang dibabat habis sehingga tameng pertama yang mereka harusnya menyerap air hujan itu udah nggak ada. Jadi kan kalau sistemnya air itu kan mengalir dari atas ke bawah kan. Jadi ya udah di bawah pasti hancur. Jadi ya paling yang tinggal di sekitaran bantaran kali, yang di pinggiran laut itu siap-siap untuk menghadapi bencana seperti itu. Apalagi yang kita tahu sudah banyak perumahan-perumahan kan di bagian Seribo, terus di mana di belakang kantor bupati seperti begitu. Jadi yang dulunya itu hutan itu sebagai daerah resapan air gitu. Jadi sekarang udah nggak ada, sudah berubah fungsi, sudah alih fungsi. Jadi ya mungkin kedepannya Manokwari akan lebih sering banjir gitu. Itu memang resiko utama ya. Iya, benar Pak. Kita perubahan lingkungannya. Lingkungannya ya. Ya, pendengar ataupun RRI Net, seperti yang tadi informasikan bahwa kita punya topik ini yaitu edukasi dan mitigasi bencana bagi warga Papua Barat. Dan seperti yang kita bicarakan atau kita bahas, kalau di film ilmiah itu fiksi ilmiah itu ada film yang berjudul The Lord of the Ring ya. Kalau kita di Papua
punya namanya ring of fire. Tidak jauh beda sebenarnya, memiliki dampak bencana yang luas ya. Dan seperti apa nih? Seperti apa yang saya akan tanyakan, yaitu perbedaan nih mitigasi bencana dan tanggap darurat ini apa bedanya? Mitigasi bencana dan tanggap darurat. Oh, iya. Kalau menurut yang saya tahu ya, gitu. Jadi kalau mitigasi kan berarti upaya-upaya yang kita lakukan jauh sebelumnya, gitu. Jadi untuk mengurangi dampak, gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita ada di wilayah yang rentan ya, upaya-upaya mitigasinya sedari dini kita siapkan, gitu. Meskipun terjadi, tapi kita punya. Iya, jadi itu kan namanya upaya kan untuk mengurangi risiko. Jadi kalau tanggap darurat kan berarti yang sudah terjadi dalam waktu dekat gitu Pak. Jadi tanggap daruratnya seperti apa ketika sudah terjadi gitu. Kalau mitigasi menurut saya dipersiapkan dari sebelumnya. Oke. Nah, mungkin dari Bang Fadri ya, terkait dengan cuaca nih. Baik. Yeah. Oke. Seperti tadi yang Wendell tadi ngomong ya, mitigasi itu ada berupa pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi itu lebih ke arah bagaimana kita mencegah itu bencana itu terjadi, atau bencana itu sudah terjadi, kita itu siap apa enggak. Itu core dari mitigasi. Sedangkan kalau untuk tadi apa yang satunya Pak? Tanggap darurat. Tanggap darurat itu bagaimana ketika bencana itu sudah terjadi, kita itu tanggap terhadap kedaruratan dari bencana itu. Jadi bagaimana ibarat kata itu mitigasi itu before kita melakukan apa, sedangkan kalau tanggap darurat itu after, setelah, jadi kita harus ngapain gitu. Nah itu memang hal yang kompleks. Jadi semua stakeholder ataupun terutama abang-abang di RRI juga memang kita butuh kolaborasi yang sangat aktif supaya informasi terkait cuaca gitu-gitu ya, ataupun misalnya memang setelah terjadi bencana itu tuh tersampaikan di masyarakat. Sama yang paling penting adalah ketika informasi itu ada, masyarakat itu tidak, jadi ketika informasi itu tuh berupa dari sumber-sumber yang terpercaya, masyarakat itu tidak gampang untuk termakan hoax gitu. Paling itu sih. Iya. Dan ini kalau terkait dengan mitigasi bencana, kesiapan diri menghadapi bencana, pihak BMKG punya peringatan dini nggak di beberapa titik wilayah? Mungkin kalau yang di Manokwari kan ada di kantor RRI ya, peringatan tsunami. Dan kalau misalnya di beberapa selain di kantor RRI, ada nggak daerah-daerah lain? Baik, kalau untuk peringatan dini tsunami, terutama yang ada di RRI yang kita collab sama RRI itu ya, itu sebenarnya kan tsunami itu pada dasarnya salah satu pemicunya adalah gempa bumi. Itu yang lebih dari, kalau nggak salah, magnitudo 7,0. Itu di Laut Dangkal. 7,0 apa nih? 7,0 magnitudenya. Magnitudenya. Jadi kalau zaman dulu ada skala Richter, sekarang skala Richter itu udah nggak ada. Oh, udah nggak ada skala Richter. Iya, jadi pakai magnitudo 7,0 gitu. Itu kalau dari gempa bumi. Ada juga kan dari gunung berapi gitu-gitu ya Pak. Tapi kan di sini kan nggak ada gitu. Terus kalau salah satu pemicu tsunami itu kalau nggak salah meteor. Meteor yang jatuh di laut, akhirnya kan lautnya itu menjadi gelombang pasang, seperti gitu itu. Nah, kalau terkait gempa kayak tadi ya 7,0, terus gempanya dangkal itu maksimumnya itu kalau nggak salah itu 10 km. Itu di 10 km itu dan ini lagi di laut, bukan di darat. Walaupun misalnya dia 7,0, habis itu dia di darat, ya kan tidak mungkin tsunami. Karena kan ada efek domino nggak? Kayaknya sih nggak ada. Selama patahannya itu bukan di patahan di laut, harusnya aman. Cuma kalau sudah 7,0 di darat, ya efeknya beda lagi, sudah bukan tsunami. Ya mungkin tanahnya bergeser, entah tanahnya nabrak atau dia menjauh gitu. Paling seperti gitu. Itu kalau dari segi kegempaan. Kalau dari segi cuaca di perkotaan, kabupaten dan kota, paling kita mitigasinya itu dengan menerbitkan peringatan dini cuaca ekstrim. Peringatan dini. Ya. Jadi itu biasanya kita buat atau kita diseminasikan itu tuh H-3
30 atau H-20 sebelum terjadi bencana itu. Ini 30 atau 20 apa nih? 20 menit, sorry. 20 menit, Siap. oke. Jadi sebelum ada, jadi kalau peringatan dini cuaca ekstrim itu biasanya hujannya itu sedang hingga lebat atau sampai dia ekstrim gitu, hujan ekstrim gitu, paling seperti begitu. Itu kalau dari segi cuaca di daratan lah anggapan. Kalau dari segi cuaca maritim, kami juga punya peringatan dini cuaca ekstrim untuk di maritim. Jadi itu terkhusus terhadap yang di bidang pelayaran. Itu kemarin habis rapat kesiapan posko lebaran. Mereka juga apresiasi terhadap BMKG terkait info-info maritim. Jadi ya mudah-mudahan bukan hanya orang yang berkutat di pelayaran atau di maritim yang bisa mengakses itu, tapi semua lapisan masyarakat supaya tahu gitu, oh ada potensi nih, kira-kira kalau misalnya saya yang rumahnya di bantaran di pinggir pantai atau itu kira-kira kena dampaknya apa enggak gitu, paling seperti itu. Lebih mewaspadai. Siap, ya. Dan mungkin kita kembali Bang Wendel, ini terkait dengan iklim ya, perubahan iklim dan juga cuaca ke Bang Fadli nanti. Orang dulu bisa mengatakan bahwa kalau misalnya perubahan iklim begitu ekstrim, misalnya siang satu hari ini panas, terus kemudian tiba-tiba berpengaruh nggak dengan gempa? Dulu zaman dulu begitu. Wah ini panas sekali nih, terus tiba-tiba gempa, kan pernah ada gempa ya waktu itu ya. Tapi sebelumnya kan panas sekali. Ada hubungannya nggak? Ya. Iklim dan juga secara gempa? Secara ilmiah tidak ada hubungannya. Oke. Jadi itu di note ya. Oke. Ya sebenarnya itu hoax saja sih. Karena secara ilmiah belum ada penelitian yang sebenarnya menghubungkan antara ketika panas sekali terjadi gempa. Oke. Dan kalau Bang Fadli, Bang, pernah saya wawancara beberapa narasumber dari BMKG yang mengatakan bahwa kalau sering gempa itu lebih bagus daripada tidak pernah gempa sama sekali. Ini dijelaskan kenapa bisa sering gempa lebih bagus daripada satu kali gempa itu lebih besar gitu. Baik. Ini terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik. Dan pertanyaan ini kebetulan kami ini Wendel di iklim, saya di cuaca gitu-gitu. Itu memang itu jauh dari ranah kerjaan kami tiap hari. Tapi karena di sini itu tidak ada kalau yang ngamatin gempa itu geofisika ya. Akhirnya kami sebagai respon kami BMKG di sini memang harus cari tahu terkait hal itu. Jadi saya sudah bertanya-tanya terkait pertanyaan yang begitu sama beberapa yang memang sudah ahli di bidang geofisika gitu-gitu ya, dan jawabannya itu memang benar. Jadi kekuatan itu kan namanya rilis kekuatan ya Pak ya. Jadi kan itu itu bekerja terus, jadi dia itu harus merilis kekuatannya. Jadi anggapan gini, ketika dia sering gempa berarti kekuatannya belum sepenuhnya keluar. Ya, dia sudah keluar, dia sudah langsung ngabisin kekuatannya. Jadi dia mulai lagi dari nol. Jadi kayak misalnya ada gempa magnitudenya 4,0. Ya udah nggak apa-apa. Atau magnitudenya 5, ya udah nggak apa-apa. Ya jadi bagaimana kita tanggap terhadap bencana itu aja, terhadap gempa itu. Nah, terkait missingnya gempa selama beberapa bulan, itu tuh yang harusnya jadi tanda bahaya. Jadi ketika kekuatannya itu tidak dirilis, berarti kan dia mendam itu kekuatannya, Pak. Jadi tunggu sampai misalnya memang sudah gede sekali, itu mungkin bisa jadi ketika terjadi gempa bisa 6 atau bisa 7 sekali. Jadi memang rilisan yang kecil-kecil tapi sering itu jauh lebih baik daripada rilisan jarang tapi sekalinya besar gitu. Bisa di note ya dan dijelaskan bahwa itu sebenarnya lebih baik ya lebih kalau baik, misalnya benar. Gempa itu sering, terus kemudian karena kita berada di daerah Ring of Fire ya, cincin api, jadi itu bisa menjadikan kewaspadaan kita supaya tidak panik. Baik pendengar maupun RRI.net, terima kasih Bang. Mungkin kita masuk ke closing statement, mungkin ke Bang Wendel dulu. Apa pesan-pesan khusus nih buat para pemirsa di rumah terkait dengan mitigasi? Baik, berkaitan dengan topik kita,
upaya mitigasi dan edukasi ya terkait dengan bencana gitu. Jadi dari kami BMKG mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bisa aktif mencari informasi gitu berkaitan utamanya tentang informasi cuaca dan iklim. Agak peduli begitu. Misalnya hari ini saya mau keluar, contoh kecil, saya mau keluar beraktivitas, ya paling tidak saya harus tahu kira-kira cuaca hari ini seperti apa. Itu salah satu langkah-langkah kecil sebenarnya gitu, tapi cukup berdampak gitu. Jadi harus sering memperhatikan informasi cuaca dan iklim, tentu dari sumber yang terpercaya gitu. Jangan dari yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi kemudian berkaitan dengan edukasi, BMKG melalui media sosial sebenarnya sudah banyak menggaungkan tentang edukasi berkaitan dengan mitigasi bencana dan iklim. Gitu. Jadi diharapkan ada keaktifan dari semua masyarakat untuk bisa mencari tahu, gitu. Karena media sosial sekarang kan sudah sangat banyak ini, sudah sangat kuat lah untuk memberikan informasi. Jadi salah satunya melalui media RRI juga, gitu. Karena ya satu suara sejuta telinga istilahnya begitu ya. Begitu. Jadi ya harapannya begitu dari kami BMKG. Dari saya seperti itu. Kalau Bang Fadri, Bang? Siap. Kalau dari kami mitigasi bencana itu dari perspektif meteorologi ya, itu sebenarnya mengandalkan teknologi pemantauan cuaca itu yang tiap hari kami kerjakan gitu-gitu ya. Terus peringatan dini itu juga tiap hari kami kerjakan, serta edukasi dan instruktur adaptif. Nah itu mungkin kami jarang untuk melakukan itu, jadi mungkin kami itu butuh kolaborasi dengan pemerintah, dengan media atau ilmuwan sekalipun untuk bisa memanjangkan informasi itu, jadi supaya masyarakat itu bisa tahu bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan sebelum terjadi bencana ataupun setelah terjadi bencana. Paling ketika masyarakat itu bisa tahu, itu merupakan kunci dari ketika terjadi bencana mengurangi korban, mengurangi dampak juga ya. Paling seperti begitu, Pak. Baik, terima kasih Bang Fadri, Bang Wendel sudah hadir dalam studio RRI Podcast bersama saya Putra Haryanto. Dan mungkin kalau misalnya ada waktu lagi kita bisa datang dan ngobrol lagi ya Bang terkait dengan perubahan iklim dan cuaca. Dan topik yang telah kita bahas yaitu edukasi dan mitigasi bencana bagi warga di Papua Barat. Pendengar dan pemirsa RRI Net Manokwari, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi dalam podcast berikutnya dalam topik yang berbeda dan topik menarik tentunya. Saya Putra Haryanto pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih.